Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di cuplikan kali ini, izinkan aku Adlin Mordecai sebagai pewawancara bersama dengan Rebecca sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang kearifan lokal di Sumatera Utara, yaitu ulos. Kali ini, di cuplikan kali ini, aku akan memberikan ke Rebecca 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih arti ulos itu? Baik, jadi ulos itu adalah hasil kerajinan, hasil tenun dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak yang berupa selendang atau kain yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua kepada anaknya, dan juga sebenarnya fungsinya itu untuk menghangatkan badan. Dan ulos ini juga sering dibawa pada saat kegiatan-kegiatan suku Batak seperti pernikahan, kematian, maupun acara-acara lainnya. Oh, seperti itu. Menarik juga ya ulos itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, sejarah dari ulos itu gimana sih Kak? Baik, jadi ulos itu pada zaman dahulu itu timbul karena nenek moyang itu sadar kalau misalnya kehangatan itu cuma bisa didapatkan atau mereka tuh cuma mengandalkan api dan juga matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi kalau misalnya mereka sadar suatu hari kalau misalnya suhu itu kan nggak bisa dikendalikan oleh manusia ya. Jadi terkadang hujan, dan ketika hujan itu mereka tidak merasakan kehangatan. Dan orang-orang nenek moyang orang Batak itu pada zaman dahulu tuh tinggalnya di pegunungan. Jadi bisa dibayangkan ya sedingin apa. Nah, lalu karena setelah mereka sadar kalau mereka tuh tidak bisa menguasai matahari, mengontrol matahari, mereka mencoba alternatif lain yaitu api. Dan di situ juga mereka sadar kalau misalnya api itu cukup berbahaya kalau memang terus-terusan. Karena memang kan ada resikonya ya kalau misalnya menyalakan api terus-terusan. Nah, dari situlah tumbuh sebuah ide kalau misalnya mereka tuh bisa menciptakan ulos sebagai penghangat tubuh atau sebagai selimut untuk tubuh mereka. Dan seiring berjalannya waktu hingga di era modern sekarang, ulos itu tuh jadi memiliki makna yang lain, yaitu sebagai kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Seperti itu. Oke. Lalu makna ulos itu apa aja sih Kak? Nah, kalau kita berbicara tentang makna ulos, kita tuh harus tahu dulu kalau misalnya ulos itu ada bermacam-macam jenisnya. Contohnya nih, yang pertama ulos ragidup. Ulos ragidup itu diketahui itu derajat tinggi karena pembuatnya itu sangat sulit untuk membuat ulos ini. Jadi ulos itu susah dibuatnya. Nah, ulos ini tuh terdiri dari 3 bagian. Jadi ada yang ditenun sekali, sedangkan bagian tenun tengahnya itu ditenunnya tersendiri, terpisah kayak gitu. Nah, dalam upacara perkawinan, ulos ini tuh artinya itu tentang kehidupan. Jadi kayak orang tuanya tuh berharap kalau misalnya dengan pernikahan itu pernikahan anak-anaknya tuh akan hidup gitu loh, akan bahagia. Nah, makanya ulos ini tuh penting di setiap rumah tangga seperti itu. Nah, selanjutnya ada ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang ini termasuk yang kayak terkenal dan derajat tinggi juga. Jadi ulos ini tuh dianggap licik dengan harapan Tuhan itu dapat mengubah sifatnya menjadi orang yang bijaksana dan lain-lain. Ini tuh, nah jadi karena ulos itu sebenarnya tuh di zaman dahulu juga dikenal sebagai keagamaan, karena pada zaman dahulu orang Batak itu agamanya bukan Protestan, bukan Islam atau lain-lain, tapi memiliki agamanya sendiri, yaitu menyembah nenek moyangnya seperti itu. Makanya ulos-ulos yang berbeda jenisnya itu juga memiliki makna terhadap nenek moyangnya, penyembahan Tuhan maupun kematian, kehidupan, atau mungkin ucapan syukur seperti itu. Dan itu juga tergantung dari jenis-jenis ulosnya, karena berbeda jenis ulosnya berbeda juga makna-makna dari ulos tersebut. Wah, banyak banget ya berarti makna-makna dari ulos itu. Terus kegunaan-kegunaannya juga banyak ya ternyata. Nah, kan jenis-jenis ulos itu tadi Kakak bilang kan banyak ya, maknanya juga banyak. Nah, untuk cara pembuatannya itu gimana sih Kak, pembuatan ulos? Oke, jadi kalau misalnya kita bilang tentang pembuatan ulos tuh memang dibuat benar-benar detail dari pembuatan benangnya. Jadi tahap pertama adalah memang membuat benang ulos itu sendiri. Nah, benangnya ini tuh dibuat dengan alat namanya itu sorha. Jadi dia tuh kayak roda alat pemintal benang gitu. Jadi nanti kapasnya diremas-remas, baru nanti dipintal menggunakan alat itu. Nah, baru tahap yang kedua itu adalah proses pewarnaan benang. Jadi setelah kapas-kapas tadi udah jadi benang, itu tuh diwarnain. Tapi kalau memang ingin diwarnain putih, biasanya tuh dikasih daun sirih untuk menerangi warnanya. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah tahap gatip atau pembuatan motif. Jadi nanti warna-warnanya udah ada, itu tinggal di susun-susun dulu untuk membuat motif-motif menjadi benang-benang yang lebih cantik gitu warnanya. Lalu untuk tahap yang keempat itu adalah tahap unggas, di mana tahap ini tuh untuk menonjolkan warna-warna yang tadi sudah diwarnakan. Karena pada zaman dahulu itu kan pewarnaan itu kan menggunakan bahan-bahan alami ya, menggunakan tumbuhan seperti itu. Nah,
karena memakai tumbuhan itu kan nggak terlalu terang ya warnanya seperti ulos-ulos modern sekarang yang kita warna orange, warna ungu gitu kan, warna kuning, warna merah, betul. Jadi ulos zaman dulu tuh memang warnanya tuh cenderung redup dan gelap karena memang pakai bahan alami. Nah, oleh karena itu adalah tahap unggas, dimana pewarnaannya dimelumuri dengan nasi gitu, pakai nasi terus digosok pakai kuas supaya warnanya itu lebih terang lagi. Lalu tahap kelima adalah tahap ani atau proses penguntaian. Jadi benangnya itu nanti digulung untuk jadi bola gitu, nanti dimasukin ke satu alatnya itu. Lalu kita akan lanjut ke tahap tonun atau tahap menenun bola-bola benang tadi. Nah, setelah bola-bolanya itu sudah dikumpulkan, nanti akan dimasukkan ke dalam alat-alatnya itu, nanti akan ditenun menggunakan tangan dan menggunakan bambu pada zaman dahulu. Dan pada zaman sekarang itu ada sih beberapa ulos-ulos yang udah menggunakan cara modern, menggunakan mesin modern, tapi memang kalau misalnya memang yang autentik biasanya dan lebih mahal itu menggunakan tahap-tahap menggunakan tangan secara langsung seperti itu. Dan yang terakhir adalah proses sirat, yaitu untuk ngehias-hias ujung-ujung ulosnya itu seperti itu ya. Biasa mungkin kita lihat itu nanti ada kayak rumbai-rumbai di ujung-ujungnya begitu. Berarti prosesnya itu panjang terus masih tradisional banget ya. Betul. Keren juga berarti ya. Nah, sampai nih Kak, kita di akhir pertanyaan untuk video cuplikan kali ini. Menurut Kakak sendiri nih, sebagai generasi muda nih, gimana sih cara sifat kita tuh untuk menjaga, mensikapi tentang kearifan lokal, terutama kain ulos yang tadi kita udah bahas. Dan kalaupun harus dijaga, gimana sih Kak sifat-sifatnya? Oke, baik. Jadi ulos itu kan salah satu kearifan lokal ya. Itu merupakan budaya yang tak lepas yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, nilai sakralitas ulos itu kan sangat lekat ya sama orang-orang Batak ya. Jadi setiap ada kegiatan tuh pasti orang Batak tuh suka bawa ulos ya kan. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan contoh Natal, itu orang-orang Batak tuh membawa ulos gitu kan. Nah, dilihat dari esensinya, ulos itu tuh merupakan makna kehidupan dan representasi semesta alam, yang dimana ulos itu merupakan simbol restu dan juga seni dari orang Batak. Nah, ulos sebagai identitas budaya Batak ditetapkan oleh WHO atau dan juga UNESCO, dan sebagai organisasi yang mewarisi warisan budaya, seharusnya kita juga memiliki kesadaran gitu loh. Jadi jangan cuman orang luar aja yang menghargai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, tetapi kita sebagai orang yang dalam Indonesia juga harus menghargai dan mau ikut merayakan kemenangan dari kepemilikan budaya-budaya kita. Dan juga bagaimana sih cara kita itu ya mungkin bisa dilakukan dengan cara kita banyak-banyak membaca referensi tentang ulos, kita belajar tentang makna-makna dari ulos juga, dan juga kita juga nggak harus kok langsung membuat ulos, tapi kita juga bisa menyimpannya, dan juga kita bisa mungkin sambil bertanya-bertanya kepada orang tua masing-masing seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri cuplikan pada hari ini, aku mau terima kasih banget untuk KBK buat waktunya serta informasi yang udah Kakak bagikan buat aku juga teman-teman di sana. Nah, teman-teman, gimana sih pendapat kalian tentang kearifan lokal di Sumatera Utara ini? Jangan lupa ya teman-teman, bagikan juga pengalaman kearifan lokal kalian di media sosial kalian, biar kearifan lokal itu nggak memudar. Sekian, terima kasih.